Ini saya kasih tema membentuk kepribadian dengan salat. Maka seorang bijak memberi nasihat kepada kita, seberapa kesungguhan kita memperbaiki diri itu dapat diukur dengan seberapa kesungguhan kita memperbaiki salat kita. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Kalau salatnya baik, maka yang lain nanti langsung dianggap baik. Ya. As-shalatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ya, as-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang terhormat Ustaz Wahidi, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian di Rumah Bencana yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin setiap malam di tempat ini. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa salam Allah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan sahabatnya mulai di yaumil akhir. Seperti biasa, marilah majelis ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu langsung pada kajian-kajian Islam dan tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Wahid. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Ingkang kawula hormati kepada Bapak Ketua Takmir beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Nurul Rahmah, yang saya hormati para imam, para ustadz, para alim, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian Miftahul Jannah, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, dan dapat datang ke majelis taklim ini. Semoga kedatangan kita di majelis ini bersama-sama benar-benar menjadi miftahul jannah, ya, menjadi kunci surga, menjadi benar-benar sesuatu yang membuat kita dimudahkan perjalanan kita untuk menuju surga. Karena
sebagaimana hadis yang kita hafal semua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa kok menempuh satu cara, satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan dia jalan menuju surga. Namanya mencari kadang nggak dapat, kadang pulang tadi ngajinya apa nggak tahu apa ya tadi. Yang penting sudah mencari, nanti insya Allah dimudahkan jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kajian malam hari ini kita akan membahas, ini saya kasih tema membentuk kepribadian dengan salat, bahwa nanti yang akan menjadi tolak ukur kehidupan kita itu adalah salat. Maka seorang bijak memberi nasihat kepada kita, seberapa kesungguhan kita memperbaiki diri itu dapat diukur dengan seberapa kesungguhan kita memperbaiki sholat kita. Jadi kalau kita tidak ada upaya untuk memperbaiki sholat kita, berarti ya kita sebenarnya tidak begitu punya upaya untuk memperbaiki diri kita. Karena nanti di yaumul hisab itu ukuran pertama itu sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain nanti langsung dianggap baik. Maka Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi kajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, fid dini wad dunya wal akhirah, bisa menjadi bersamaan juga dengan datangnya hidayah dari Allah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dikuatkan dalam iman Islam kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali ngaji kita dengan berdoa, jenengan amini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Next, yang pertama, kedudukan salat di dalam Islam. Ini sebenarnya banyak, tapi saya ambil kita dua saja. Di mana yang pertama kita ambil hadis dari Rasulullah SAW, mana Rasulullah menyatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, di mana kalau orang menegakkan salat, berarti ya dia sedang menegakkan agama pada dirinya. Kalau dia tidak ada upaya menegakkan salat, ya berarti dia tidak ada upaya atau dia merobohkan agama di dalam dirinya. Kayak tiang ini, bangunan ini ada tiangnya, kalau tiang ini dirobohkan ya otomatis bangunannya pun akan roboh. Maka orang kalau sholatnya tidak benar, sholatnya tidak baik, maka berarti agamanya pun akan secara otomatis juga tidak baik. Kemudian hadis ini tidak begitu sahih, ya, tidak begitu sahih secara riwayat, tapi secara makna didukung oleh berbagai riwayat yang sahih, termasuk riwayat yang kedua. Ini riwayatnya sahih, di mana Rasulullah menyatakan, mau nggak kamu aku kasih tahu, ala ukhbirukum, mau nggak kamu aku kasih tahu tentang apa yang menjadi tiangnya agama, ya. Kemudian apa yang menjadi pokoknya urusan, pokok segala urusan itu apa, pokoknya dari urusan itu apa, tiangnya apa, terus ujung-ujungnya, tujuan akhirnya itu apa, ya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih, yang kemudian para sahabat menjawab, bala, oh ya tentu ya Rasulullah, tentu kami mau. Ra'sul amri al-Islam. Rasulullah kemudian menyatakan, Ra'sul amri, pokok dari segala hal itu adalah Islam. Maka tadi saya dapat pertanyaan waktu mengunjungi anak saya, dapat pertanyaan, ya kalau ada orang baik sekali, sama tetangga baik, sama
masyarakat baik, punya karya yang banyak untuk bangsa, untuk umat manusia, tapi dia tidak Islam. Sampai mati dia tidak Islam. Itu gimana itu ya? Saya bilang, ya sudah, habitat a'maluhum, sia-sia semua amalnya. Kita harus punya keyakinan seperti itu lah. Masa hanya karena tidak Islam kok dia sia-sia semua amalnya? Bagaimana itu bisa? Iya, karena dia bisa melakukan itu semua itu karena siapa? Karena Allah. Loh, kok malah dia tidak mengakui tentang Allah? Ini kan kurang ajar banget. Nuwun sewu, misalkan panjenengan ada orang dia punya orang tua. Mulai dari kecil yang ngurusi orang tuanya, sampai dia besar yang ngurusi orang tuanya, sampai dia sekolah sukses, dia jadi pengusaha besar yang modali orang tuanya. Misalkan dia menjadi pejabat hebat yang mengupayakan orang tuanya. Begitu dia sudah hebat, bisa baik menyumbang ke sana kemari, ya. Terus kemudian dia tapi tidak mau mengakui orang tuanya. Itu kira-kira orang menilai anak durhaka apa anak hebat? Oh, dia baik loh, tapi sama tetangganya baik, sama karyawannya baik. Tapi kalau ditanya, itu orang tuamu? Enggak, saya enggak punya orang tua. Hah? Baik enggak kira-kira? Lah, kira-kira ya seperti itu analoginya. Allah itu yang memberi kita nafas, yang memberi kita hidup, yang memberi kita rizki. Begitu kita bisa melakukan itu semua, terus kita tidak mengakui Allah, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang seperti itu terus tidak mengakui Allah, maka disebut innasyirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman paling besar. Maka pokok dari urusan berarti apa dulu? Islam dulu. Nah, maka kita berarti di sini kita harus bersyukur kita semua sudah diberi Islam. Berarti pokoknya kita sudah dapat. Kita sudah dapat pokoknya. Lalu tiangnya apa? Wa amuduhu, tiangnya adalah as-shalah. Tiangnya adalah salat. Kalau ini kita sudah punya pokoknya, ini mau kita bangun gimana? Ibaratnya kita mau bikin rumah, kita sudah punya tanahnya. Terus kita mau apain ini? Kita mau bangun rumah, apanya yang paling penting? Tentu tiangnya. Pondasinya sudah ada. Pondasinya Islam tadi, maka kemudian yang paling penting adalah tiangnya. Gak bisa kita tiba-tiba bangun yang lain, gentengnya didatangkan, segala aksesorisnya datangkan. Kalau nggak ada tiangnya mau dipakai apa? Maka sholat itu adalah setelah syahadat, rukun Islam. Atau setelah syahadat, syahadat ini yang memasukkan kita ke dalam Islam, sehingga amal kita menjadi bernilai semua. Kalau ada yang menyatakan syahadat itu seperti angka 1, ya. Amal kita itu seperti angka 0. Maka kita punya amal buahnya itu seperti kita menjajar-jajarkan angka 0. Kalau enggak ada satunya, ada nilainya betul. Semua 0 ini berjajar-jajar ini akan menjadi berarti kalau di depan dikasih angka 1 ini passwordnya. Ini makanya disebut miftahul jannah, la ilaha. Kunci dari surga itu harus ada syahadat dulu. Lah setelah syahadat apa yang pertama harus kita bangun? Sholat. Nanti mengapa kok sholat itu bisa sedemikian hebat? Nanti insya Allah kita bahas kalau enggak kelupaan. Nah, maka nanti yang harus kita ingat, kalau kita sudah tahu mengapa kok sholat itu paling penting, ingat, berarti kita kalau punya anak, punya cucu, yang harus diingatkan pelajaran pertama paling penting, sudah sholat belum? Kita itu kadang anak diajari matematika, diajari ini, nggak diajari caranya sholat. Anak disekolahkan sampai SD, SMP, SS, tapi lupa nggak diajarkan S paling penting, yaitu sholat. Maka agamanya dia akan roboh. Nah, ini sholat, ya. Baru kemudian wadzirwatu sanamihi, baru kemudian ujung paling
utamanya. Jadi kalau pengen bangun puncaknya, puncak dari agama, puncak dari segala urusan itu apa? Jihad. Jihad itu kesungguhan dalam membela agama, kesungguhan dalam memperjuangkan agama Allah. Macam-macamnya banyak. Orang menuntut ilmu ya termasuk jihad, bekerja mencari rezeki yang halal untuk keluarga juga disebut jihad, ya. Orang menjadi pejabat yang adil, manfaat untuk rakyatnya juga disebut jihad. Jihad nanti yang penting adalah ada kesungguhan untuk melakukan perintah agama. Itu nanti disebut jihad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan materi berikutnya. Ini adalah kedudukan di dalam sholat. Lalu bagaimana perintah sholat? Kita lihat agar kita paham benar bagaimana sholat di dalam agama. Kita lihat perintahnya. Kita ambil beberapa ayat saja. Perintah sholat di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah wa aqimis sholah. Wa aqimis sholah, bukan shollu. Kalau biasanya kita kalau mau sholat sunnah bareng-bareng itu shollu jami'ah, ayo sholat semuanya. Bukan begitu, tapi wa aqimis sholah. Aqama yuqimu dalam bahasa Arab maknanya adalah menegakkan, yang artinya apa? Melaksanakan segala sesuatu atau melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Itu aqama yuqimu iqamah. Makanya orang kalau mau sholat ada namanya iqamah. Ya, qad qamatis shalah, ini salat sebentar lagi akan berdiri, akan didirikan. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, biasanya diterjemah seperti itu. Mungkin kita kurang paham apa maksudnya didirikan. Kalau kita terjemahkan panjang, laksanakanlah dengan sempurna salat itu. Maksudnya bagaimana melaksanakan salat dengan sempurna? Berarti laksanakannya mulai syarat, rukun, mulai zahir sampai batinnya. Laksanakan sholat itu bukan hanya secara lahiriah tapi juga batiniahnya. Laksanakan mulai syarat sebelum sholat sampai ketika sholat sampai setelahnya sholat. Ini namanya wa aqimis sholat. Laksanakan sholat dengan sempurna. Kalau orang nanti melaksanakan sholat dengan sempurna, otomatis innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti sholat itu akan mampu memberikan pengaruh kepada seseorang untuk dia tidak lagi merasa nyaman. Dia otomatis tercegah, tidak merasa enak untuk melakukan sesuatu yang fahsya, sesuatu yang keji, wal mungkar. Fahsya itu kejahatan yang sudah benar-benar nggak bisa dinalar oleh akal kita. Kalau mungkar itu sesuatu dari angkara yungkiru, mungkar sesuatu yang nggak dikenali, sesuatu yang batin kita itu nggak benar. Fahsya itu lebih parah lagi. Nah, orang kalau sudah sholat dengan benar sholatnya, otomatis dia nggak akan bisa melakukan ini. Loh kok bisa? Contoh, saya kasih contoh sedikit, ya. Orang kalau sholat itu nanti mengawali sholatnya dengan apa? Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha. Berarti orang kalau sholatnya benar, merasakan benar, kan kita takbir Allahu Akbar kan bukan hanya di pertama, yang wajib itu hanya yang pertama. Tapi kan kita melakukannya, mau rukuk juga Allahu, ya, nanti mau sujud juga, bangun dari sujud, berarti kita ngiang-ngiangkan, kita teriakkan, kita ucapkan berulang-ulang di dalam sholat kita bahwa Allah lah yang maha. Berarti harusnya orang kalau benar di dalam sholatnya sempurna merenungi itu, bukan secara zahir diucapkan tapi juga di dalam batinnya, dia akan melihat segala sesuatu selain Allah itu, segala sesuatu selain Allah itu kecil. Punya masalah kecil, yang penting saya diridhoi oleh. Makanya nanti orang yang sudah sholatnya benar, tujuan dia yang penting Allah ridho sama saya, yang lain gampang lah. Lah ini orang nanti kalau sholatnya sudah benar. Sehingga contoh yang berikutnya lagi, misalkan dia di dalam sholat yang selalu kita baca ketika berdiri apa? Napa Bu? Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada ihdinas siratal. Napa artinya, Bon?
tunjukkanlah kami jalan yang sudah minta. Itu kalau sholatnya bener, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tega mboten kalau setelah sholat terus mau nabrak-nabrak jalannya? Misalkan habis sholat kok dia mau berjualan, itu tega nggak dia mau nyuri timbangan? Oh tadi kalau dia ingat sholatnya, wong tadi saya sholat minta mohon diberi jalan yang, masa kok sekarang mau? Lo nggak cocok kan berarti? Itu namanya sholat itu bisa mencegah. Habis ihdinas siratal mustaqim, masa assalamualaikum ketemu temennya terus rasan-rasan. Loh tadi doanya kemana? Berarti kalau tadi doanya itu kok nggak diingat ketika assalamualaikum. Lah iya mbak, ini kok nggak jamaah? Iya kayaknya itu. Wah mulai rasan-rasan. Berarti tadi doanya nggak bener itu. Iya. Berarti ketika berdoa itu tidak berarti ketika ihdinas siratal mustaqim itu sekedar tidak sampai merasuk ke dalam hati. Makanya wa aqimis shalah ini, laksanakan sholat dengan mulai dari syarat dan rukunnya, zahiran wa batin, bukan hanya sholat jungkar-jungkir gerakan dan bacaan, tapi dihayati. Sholat itu kemudian mengajarkan kita sujud. Sujud itu menempatkan kepala kita yang katanya paling mulia. Jangan kalau misalkan kepalanya dijendul orang, mau bu? Marah ya. Kalau kita diginikan badan kita dijurukin sampai kita mungkin jatuh, mungkin kita nggak seberapa marah, masih bisa kita bercanda itu. Tapi kalau sudah kepala diginikan, wah totalan ya. Tapi kita di dalam sholat kita diajarkan kepala yang kita muliakan ini, terus kita diajarkan untuk ditaruh di tanah. Artinya apa? Sholat mengajarkan kepada kita untuk tawadhu, untuk tunduk, untuk tidak menyombongkan diri, untuk tidak tengadah. Bahkan di dalam sholat aturannya itu makruh, sholat ngadep ke atas ini itu makruh. Sholatnya begini, ini makruh ini. Ya, sholat itu harus nunduk, melihatnya ke arah tempat sujud. Ya, aturan sholat. Ya, nanti mungkin kapan-kapan kita bahas itu pembahasan secara khusus fikih. Ya, lah ini artinya apa? Sholat berarti kalau dilaksanakan dengan sempurna mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri. Ya, menundukkan diri. Berarti harusnya orang kalau sudah sholat berarti dia tidak mudah pongah. Wah, aku kok. Sekarang di Masjid Nurul Rahmah itu kegiatannya banyak, pengajiannya, siapa dulu takmirnya? Itu nggak akan muncul itu, ya. Itu nanti kalau para takmirnya ini salatnya sudah top, ya rasa-rasa itu nggak akan muncul. Oh ngajinya enak, siapa dulu ustadznya? Itu nggak akan muncul itu, karena sujudnya benar, sholatnya benar. Nah, wa aqimis shalah. Nah ini laksanakan salat dengan sempurna. Itu perintahnya salat seperti itu. Bukan sekedar salat. Ada lagi satu ayat yang menarik untuk kita bahas. Hafizu 'alas shalah. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Hafizu, jagalah, peliharalah, 'alas shalawati, terhadap salat. Semua salat itu harus kamu pelihara. Artinya namanya memelihara itu berarti jenengan kalau misalkan punya peliharaan, punya ayam. Namanya memelihara itu berarti apa? Berarti menjaga kalau dia sakit, menjaga makanannya, kan gitu. Berarti kalau orang yang disebut memelihara sholat itu berarti memelihara kalau pas waktunya sholat yang akan dia lakukan pertama ya sholat. Kalau misalkan sholatnya ada pertentangan dengan hal yang lain, yang akan dia dahulukan sholat. Memelihara. Ketika dia ada banyak urusan, yang dia pikirkan pertama kali justru sholat. Ini namanya pemelihara. Wa hafidhu alas, jaga itu sholat itu. Wassalatil wusta, dan sholat wusta nanti menurut para ulama banyak sekali tafsirnya ya. Ada yang menyatakan kalau yang paling masyhur sholat asar, ada yang menyatakan sholat subuh, ada yang menyatakan sholat zuhur, ada yang menyatakan sholat maghrib, banyak itu ya. Yang penting
Yang kita ambil dalam pertemuan kali ini, mari kita upayakan untuk melaksanakan sholat dengan sempurna dan kemudian menjaga sholat kita. Nah, kita lanjut dulu. Nah, bagaimana sholat itu agar benar-benar terjaga dengan baik? Ada satu ayat yang menarik di dalam Al-Quran terkait dengan sholat, bahwa orang yang melaksanakan sholat itu nanti di dalam Al-Quran paling tidak bisa kita bagi menjadi dua. Ada orang yang melaksanakan sholat kemudian dipuji, ada orang yang melaksanakan sholat kemudian malah dicela. Sama-sama sholat. Yang pertama ini kita ambil dari surat Al-Mu'minun ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Al-mu'minuna, orang-orang yang Nah, orang-orang yang beriman itu di dalam Al-Quran itu ada dua kata, Pak. Paling tidak dua kata. Yang pertama pakai redaksi kata kerja, alladzina amanu, itu artinya juga sama, orang-orang yang Yang kedua, al-mu'minun artinya juga sama, orang-orang yang Bedanya apa? Alladzina amanu dalam tata bahasa Arab disebut kata kerja. Al-mu'minun ini adalah kata benda. Mohon sewu, saya kasih contoh. Orang kalau sedang nyopir disebut apa? Disebut apa? Sekarang saya tanya, apa setiap orang yang nyopir itu sopir? Apa setiap orang yang menyopir itu sopir? Bukan, Kalau saya menyopir, apa langsung bisa diartikan saya sopir? Tidak kan? Paham maksudnya ya? Orang yang menyanyi, apa selalu dia bisa disebut penyanyi? Enggak ya? Pun mulai paham ya? Nah, istilah di dalam Al-Quran juga sama. Orang yang sholat itu ada yang disebut dengan alladzina amanu, ini ibaratnya orang yang bernyanyi tadi itu, orang yang menyopir sama kayak itu. Ada al-mu'minun. Al-mu'minun itu ibarat kata benda, dia sama kayak sopir, penyanyi, berarti tukang sholat. Ya, al-mu'minun berarti maknanya apa? Tukang. Al-mu'minun tukang iman. Tukang iman. Jadi kalau alladzina amanu, orang yang dia telah beriman, tapi imannya bisa macam-macam. Tapi kalau al-mu'minun ini tukang artinya apa? Imannya sudah sempurna. Kembali lagi, qad aflaha, benar-benar beruntung. Siapa orang yang benar-benar beruntung? Al-mu'minun, orang yang dia imannya itu sempurna. Nah, orang imannya sempurna itu tandanya apa? Alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tanda pertama itu yaitu orang-orang fi sholatihim, yang di dalam sholatnya khashi'un, pakai kata benda lagi. Dia bawaannya kalau sholat itu bawaannya khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu berarti dia ketika sholat benar-benar tercurahkan seluruh jiwa raganya, bahkan otomatis kepada fisiknya, untuk tunduk kepada Allah. Itu disebut apa? Khusyuk. Maka ketika pikir yang terpikir Allah, ketika ingat yang teringat Allah, ketika tersebut yang disebut. Sehingga makanya di dalam fikih, di dalam kajian fikih, di dalam kajian zuhir, di dalam sholat misalkan saya takbir Allahu Akbar, terus ada telepon, saya bawa HP saya angkat, halo, batal nggak sholat saya? Artinya apa? Di dalam sholat tidak boleh ada urusan dengan selain. Jangan lagi sholat, Bu, assalamualaikum, jangan jawab waalaikumsalam. Batal betul? Loh, jawab salam wajib nggak? Wajib. Tapi kalau dalam sholat batal. Paham ya? Kita tiap hari makan boleh mboten? Boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, di sini ada sisa pentol, sisa daging,
Wah eman ya. Mau dibuang nggak enak, telan. Batal. Batal. Lu sedikit loh Bu, batal. Artinya apa? Di dalam sholat tidak boleh ada segala sesuatu selain Allah. Ini maknanya khusyuk. Ya. Lah, itu tadi zahir. Bagaimana itu kita bawa ke dalam batin? Bagaimana batin kita ini yang terpikir siapa? Kalau yang teringat biasanya malah kalau sholat itu, kalau ada orang nyari kunci nggak ketemu Pak, caranya gampang, suruh sholat. Langsung ingat itu kuncinya di mana. Jadi ada cara ngeprank setan. Cara ngeprank setan itu kalau jenengan lupa apa, pakai untuk sholat. Nanti malah ingat, karena sama setan terus diingatkan. Ingat ya tadi kamu di sini. Seringnya begitu ya. Nah, maka bagaimana kita memperbaiki sholat ini? Menariknya ayat ini. Ayat ini dimulai dengan qad aflahal mu'min. Siapa yang beruntung? Orang yang imannya sempurna. Artinya apa? Untuk sholatnya khusyuk, imannya yang dibenahi. Iman itu seperti akar. Dalam pohon itu ada akar. Akarnya itu apa? Iman. Sholat itu nanti batangnya ini. Amal apapun itu termasuk sholat, itu batang yang tumbuh. Kalau akarnya baik, maka nanti batangnya hampir pasti ya baik. Jangan kalau nanam tanaman, ya, itu yang dipupuk akarnya apa daunnya? Yang dikasih pupuk apa? Maka begitu pula kalau kita pengen khusyuk, yang diperbaiki itu apanya? Imannya. Apa itu iman? Iman itu yang pertama percaya menuju kepada yakin. Percaya menuju kepada yakin. Percaya kepada apa? Al-mu'minun itu yu'minuna bil ghaib. Ingat, namanya iman itu urusannya dengan yang ghaib. Yang ghaib artinya yang tidak terlihat oleh mata kita. Pertanyaannya, kita sekarang sering terjebak kepada logika-logika komunis, logika-logika ateis. Tuhan ora ketok kok dipercaya, dosa ora ketok kok dipercaya. Kamu nggak takut dosa? Emang dosa warnanya apa? Ini pertanyaan ateis. Segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat bukan berarti itu tidak ada. Wah, sekarang zaman modern sudah gampang menjelaskan itu. Coba, sekarang ini semua menjadi terang karena ada apa? Lampu bisa bercahaya karena apa? Listrik bisa jenengan lihat? Enggak kan? Tapi bisa dirasakan? Coba aja pegang kabel kalau nggak percaya. Langsung pulang tinggal nama. Loh, tapi bisa nggak kita lihat listrik? Dilihat bisa? Nggak bisa. Gimana cara lihat listrik? Yang bisa dirasakan kan hanya efek. Pakai alat, alatnya begini. Tapi mana listriknya? Oleh mata bisa dilihat? Artinya yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Iya kan? Listrik kan nggak bisa kita lihat. Apa berarti listrik tidak ada? Lah, maka sama, Allah tidak bisa kita lihat, dosa, pahala, surga, neraka tidak bisa kita lihat, apa berarti tidak ada? Itu yang pertama. Maka jangan sampai terus kita misalkan setelah iman terus jenengan ketemu sama orang, mana buktinya ada surga, mana buktinya ada neraka. Namanya iman itu sejak dulu sudah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya yakin terhadap yang tidak terlihat, yang ghaib. Cara logika yang kedua untuk kita meyakini keimanan kita, ya, bahwasanya namanya sesuatu yang tadi itu ghaib, al-iman, iman yang percaya kepada yang ghaib, ya, itu tentu yang ghaib yang pertama tadi tidak bisa terlihat, ya.
Yang kedua yang harus kita yakini, lalu kita percayanya dari mana? Namanya percaya dalam kehidupan itu kita sudah sering percaya kepada sesuatu hanya karena kita dikasih tahu. Gimana? Coba jenengan percaya nggak kalau saya punya orang tua? Hah? Percaya betul? Emang pernah ketemu sama orang tua saya? Tidak. Jangan percaya nggak kalau saya terlahirkan? Emang lihat waktu saya lahir? Nah, enggak kan? Ibu jenengan kenal nama ibu jenengan? Kenal? Emang jenengan pas waktu lahir keluar terus tanya nama kamu siapa? Gitu. Kan enggak kan? Jenengan tahu itu ibu jenengan dari mana? Dikasih tahu kan? Artinya kita iman itu juga apa sulitnya kita iman karena dikasih. Loh kok bisa percaya? Karena yang memberitahu saya orang yang saya percaya. Makanya ada wa asyhadu anna Muhammadan. Saya bersaksi Muhammad itu utusan. Kalau kita nggak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, kita sulit percaya kepada Allah. Lalu dari mana kok kita percaya Muhammad itu utusan Allah? Dari guru kita dari guru kita, dari guru, sampai kepada para sahabat bahkan musuh Rasulullah pun meyakini Rasulullah Muhammad itu al-amin, orang yang nggak pernah bohong, orang yang bisa dipercaya omongannya. Makanya ketika Rasulullah mau berdakwah pertama kali, yang dikatakan Rasulullah apa? Kumpulkan, orang-orang Quraisy kumpul semua. Kata Rasulullah, misalkan sekarang saya ngomong kepada kalian semua bahwa di balik bukit ini musuh sudah siap-siap menyerang kalian, apa kalian akan percaya? Mereka semua bilang, kami akan percaya apapun yang kamu omongkan Muhammad. Wah. Setelah itu Rasulullah, ya sudah kalau begitu mulai sekarang sembahlah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Ketika sudah mulai berdakwah, ngomong apa? Padahal tadinya ngomong apapun yang kamu katakan kami akan percaya. Tapi begitu kemudian ngomong sing masalah tauhid, kamu ini ngomong apa? Paham ya? Artinya apa? Apa susahnya kita percaya kepada yang pertama adalah orang yang itu memang layak untuk dipercaya. Yang ketiga, caranya untuk iman. Apa itu? Menggunakan akal kita. Ya, ini sudah sering saya bahas di semua kajian, sering saya bahas. Mengapa kok saya sering bahas tentang tauhid, tentang keimanan? Karena akarnya ya ini. Misalkan ini tadi tiba-tiba saya kesini ada ini. Lebih mudah mana saya bilang, aqua itu tiba-tiba muncul Pak, nggak ada yang meletakkan situ tadi. Ya, ada orang ngomong begitu. Orang yang kedua bilang, enggak Pak, aqua itu tadi ada yang meletakkan. Siapa? Ya saya enggak tahu, tapi pasti ada yang meletakkan. Enggak mungkin aqua ada sendiri di. Lebih mudah mana? Orang yang pertama apa orang yang kedua? Lebih mudah orang kedua. Meskipun kita tidak tahu siapa yang meletakkan, kan lebih mudah kita katakan ini pasti ada yang. Kehidupan kita juga begitu. Kehidupan ini sudah nyata kita lihat, kita meskipun nggak tahu siapa itu, tapi kita punya keyakinan pasti ada yang yang membuat, yang mencipta ini dalam bahasa agama disebut Allah. Paham ya? Nah, sudah 3 itu saya rasa cukup. Terus kemudian ini harus kita pupuk keyakinan ini. Pupuknya keyakinan lewat mana? Lewat apapun kejadian yang datang kepada kita setiap hari. Harus kita pupuk sampai kita yakin. Kalau tidak kita pupuk untuk menjadi keyakinan, nanti ibadah kita itu enggak terasa. Ibadah kita, sholat kita nanti ya hanya rutinitas, datang ke masjid, Allahu Akbar, ya seperti itu. Sehingga kalau ini hanya rutinitas, bukan ekspresi dari keimanan, nanti efeknya pun tidak besar. Ada tapi tidak besar. Saya kasih contoh. Setiap hari, ini sering saya sampaikan, ini saya ulangi sedikit. Misalkan setiap hari rambut kita tumbuh mboten. Kita pikir iya ya, siapa yang numbuhkan rambut? Ini kan rambut semakin tumbuh kita sebenarnya kan repot, pakai ada potong rambut. Pakai ada acara cukur kumis. Pakai ada acara nyabuti bulu ketiak. Lu kan repot itu. Harusnya kalau ini tubuh kita, kamu berhenti tumbuh.
kamu tumbuh lagi. Kamu kan harusnya bisa kita atur, tapi ternyata kita sendiri tidak bisa mengatur. Ini berarti ada yang mengatur ini semua. Lah yang mengatur itu semua kita yakini. Ini berarti ada yang mengatur tubuh saya, yaitu pas waktu kita sakit kita nggak bisa bilang, ayo kamu langsung sembuh, nggak bisa. Pas waktu kita sehat juga kita nggak bisa selalu mempertahankan kesehatan kita. Katanya olahraga bikin sehat. Banyak orang yang olahraga malah mati, gimana? Lu jangan pernah dengar nggak orang olahraga malah mati? Kemarin saya punya teman itu guru senam. Wow, saking senangnya senam. Tat, saya tuh senam, tat, sehat. Senam saya sehari sampai seminggu 4 kali saya senam. Sehat. Ternyata akhirnya suatu saat kecetit sininya. Dibawa ke tukang urut sama tukang urut sarafnya itu dibilang, "Ibu kebanyakan senam." Katanya olahraga biar bisa. Ternyata olahraga yang malah bikin mati malah. Artinya apa? Ternyata kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ini terus kita harusnya yakin. Ini berarti kita punya anak, ya, kita punya katanya anak kita. Kok kita nggak bisa mengendalikan? Gimana? Oh berarti itu sebenarnya ya benar, itu memang hanya keluar dari kita tapi bukan milik kita. Gimana? Lah itu kita pikirkan terus seperti itu kehidupan. Nasib jenengan pengennya jadi orang kaya apa orang miskin, Bu? Pengennya punya uang banyak apa uang sedikit? Kenyataannya kenyataannya loh berarti kita bahkan tidak bisa mengatur nasib. Banyak mboten orang yang kaya terus kemudian anaknya miskin atau cucunya miskin. Makanya kalau ada orang kok kakek-kakeknya kaya kok dia miskin, katanya ini kakek saya itu sebenarnya kaya 7 turunan. Masalahnya saya keturunan ke-8. Ya pas gak dapat. Repot ya. Nah, artinya apa? Iman harus kita bangun lewat kenyataan sehari-hari. Itu namanya kita mengenali Allah. Contohnya gimana? Kita waktunya makan, kita langsung kenali Allah. Makanya doanya makan gimana? Allahumma fima, ya Allah berikan keberkahan apa yang kau rizkikan kepadaku. Berarti yang beri rizki siapa? Berarti kita menyebut Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi. Karena kita makan itu bukan tentang uang. Kalau kita cuman harus punya uang untuk makan, lah kalau lagi sakit, ayo bisa maksa makan? Nggak enak kan? Kalau tenggorokannya lagi sakit, makan, ayo kasih daging, enak. Giginya lagi sakit, artinya apa? Artinya berarti benar-benar yang memberi rizki itu kita harus mensifati Allah. Akhirnya kalau sudah terbiasa seperti itu, kita bisa ibadah ini yang kelihatan bukan diri kita tapi Allah. Makanya muncul alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya hidayah sehingga saya bisa seperti ini. Alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau Allah nggak ngasih hidayah, saya juga nggak akan seperti ini. Sehingga nggak mudah sombong. Sehingga ketika sholat itu benar-benar Allahu Akbar. Benar-benar yang akbar siapa? Allah. Oh ini saya bisa sholat ini ya karenamu ya Allah. Maka sholat saya tujuan saya ya Engkau. Nanti dipuji orang, jenengan ini saya. Boten, alhamdulillah segala puji itu milik Allah. Wah Pak, ini Nurul Rahmah ini kalau takmirnya enggak jenengan, oh mboten niki Allah. Kita enggak mudah terperosok ke dalam tadi. Tat jenengan yang jelaskan oh enak mboten niku Allah. Nanti yang lain semuanya enggak ada. Namanya Allahu Akbar. Makanya nanti Al-Fatihah itu setelah bismillah apa? Alhamdulillah. Kita nyatakan ya Allah yang berhak dipuji hanya Engkau. Nah, ini sholatnya nanti khusyuk. Karena sadar. Lah, setelah kita yakin kepada Allah, yakin kepada itu, terus kemudian kita ingat di dalam surat Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir Rahim, Maliki.
Allah itu juga punya sifat maliki yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai nanti hari pembalasan. Sehingga di dalam rukun iman, orang kalau al-mu'minun imannya sempurna, nanti dia akan yakin bahwa nanti itu ada hari pembalasan. Itu seperti apa gambarannya? Gampang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang amal apik sedikit ya dibahas apik, yang amal jelek sedikit pun ya dia akan mendapatkan balasan dari. Sehingga orang yang yakin dengan hari pembalasan, dia mau melakukan baik itu gampang, karena dia yakin kebaikannya pasti dia yakin tidak akan melakukan keburukan, karena dia tahu keburukannya ini akan mendapatkan balasan. Paham betul? Misalkan jenengan punya uang Bu 10 juta, senang betul? Jenengan kalau melakukan amal baik itu 10 juta otomatis berbunga. Jadi dikalikan, dilipatkan 10 juta jenengan, ya. Tapi kalau jenengan amal buruk 10 juta jenengan itu berkurang. Kira-kira berani jenengan amal buruk? Saya ulangi, jenengan punya uang 10 juta di lemari. Ada yang mengawasi jenengan. Pokoknya jenengan amal apik 10 jutanya itu nambah. Jadi 20 juta. Oh, 30 juta. Kalau jenengan sampai amal buruk 10 juta itu nanti akan berkurang. Bisa-bisa ya habis, berkurang terus. Jenengan kira-kira akan berduyun-duyun amal baik atau amal buruk? Ada pengumuman ngaji, berangkat apa lihat sinetron? Loh, artinya apa? Kalau kita yakin adanya hari pembalasan dengan seyakin-yakinnya, mudah gak kita melakukan baik? Kalau kita yakin adanya pembalasan atas keburukan, mau gak kita melakukan keburukan? Berarti orang yang mau melakukan keburukan, meninggalkan kebaikan karena tidak yakin adanya pembalasan. Makanya orang yang sholatnya benar, baca Al-Fatihahnya benar, maliki yaumiddin, dia akan yakin benar itu. Ya Allah, nanti ada hari pembalasan yang Engkau akan membalas amal saya ketika baik dan amal saya ketika buruk. Otomatis dia nanti setelah sholat mempraktekkan, ketemu orang disapa. Orangnya pernah ngolok-ngolok tetap disapa. Ada orang kok menzolimi dia, sudah saya maafkan jenengan, tenang aja nanti saya kirimi parcel. Malah begitu. Kenapa? Dia yakin kebaikannya itu akan ada balasan kebaikan. Loh, kita itu seringkali gak yakin itu totalan dunia. Loh, dia sudah menyakiti saya, dia sudah marah sama saya, gak bisa, gak ada maaf bagimu, gak bisa saya akan ganti habisi kamu, gak bisa saya akan balas, saya gak bisa, ini sakit. Itu karena dia gak tahu balasannya apa, dia tidak yakin balasannya apa. Makanya disebut di surat Al-Baqarah itu gimana? Ali Imran apa Al-Baqarah itu ya? Al-Muttaqin itu apa? Sifatnya wal kadhimin al-ghaidha, dia bisa memendam amarahnya. Wal afina 'anin nas, dia mudah memaafkan kesalahan orang. Itu karena keimanan. Nah, kita kembali lagi ke dalam sholat. Maka agar sholatnya khusyuk, dari awal sholatnya harus dalam rangka ketundukan kepada Allah. Bu, kenapa ke masjid? Nah, tanyakan kepada diri jenengan sendiri, nggak usah nunggu ditanya orang. Saya sendiri kalau mau ngaji ini saya tanya diri saya, kamu ngapain mau berangkat? Mau cari amplop? Atau nyari pengikut, nyari jamaah? Boten ya Allah pun, kula niki berangkat karena tunduk kepada perintahmu. Ini yang harus kita kuatkan di dalam diri kita, sehingga nanti ketika kita berangkat itu kita mudah. Ketika kita sholat kita mudah. Makanya kita diajari para ulama itu sebelum sholat kita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, anta maksudi, engkaulah tujuanku, waridhoka matlubi, ridhomulah yang aku cari. Sehingga sholat tidak untuk mencari pujian, tidak untuk yang lain. Sehingga nanti orang yang sholatnya tidak karena itu akan sebaliknya, bukan dipuji tapi dicela. Namanya fawailul lil
musallin yang kita bahas di kemarin. Alladzina hum am salatihim sahun. Dia lalai terhadap tujuan sholatnya. Sholat untuk nyembah, untuk menundukkan diri di hadapan Allah, mengingat tentang Allah, tapi ternyata sholatnya dipakai untuk mengingat yang lain. Sholatnya agar dipuji, sholatnya agar hal-hal yang lain yang itu tidak karena Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya ini kita bahas sedikit ayat yang membahas tentang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangat berat sekali, illa 'alal khashin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini ayat ini yang penting. Siapa ini orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dia nanti akan bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi rajiun, dan bahwa dia nanti akan kembali kepada Allah. Saya kemarin menyampaikan kepada saudara, sahabat, orang yang termasuk penting dalam hidup saya. Saya sampaikan begini, kalau ada orang lain kok melakukan kesalahan, menzolimi jenengan, sudah maafkan saja dia. Enak banget, tak maafkan dia. Kita memaafkan orang lain itu bukan untuk dia, tapi untuk diri kita. Maksudnya bagaimana? Makanya kita harus ingat, kita itu menua. Jenengan menua mboten, Bu? Pak, jenengan menua mboten? Dulu rambutnya putih mboten? Sekarang mulai dulu rambutnya hitam mboten? Hitam. Sekarang mulai, dulu kenceng-kenceng glowing, sekarang mulai keriput. Dulu tegak ototnya, sekarang mulai kelemir gak jelas, gini yang gak bentuk apa-apa sekarang. Artinya apa? Kita menua. Menua ujungnya apa? Menua ujungnya apa? Kadang nggak sampai tua. Jenengan tasik untung sampai tua. Saya ini belum tentu sampai tua. Kita setiap hari melihat itu di depan mata kita, entah melalui berita, entah tetangga kita, berita lelayu. Semua orang akan mati. Nggih mboten? Loh, lalu kok kita yakin seakan-akan nggak mati, itu gimana ceritanya coba? Kan kita seringkali kalau amal itu seakan-akan kok enak, kita pontang-panting cari rezeki, seakan-akan kita akan kekal di dunia. Waktunya sholat dilibas, waktunya apa dilibas, lembur sampai tengah malam. Seakan-akan kita akan hidup di dunia ini selama-lama. Seakan-akan kita nggak butuh terhadap amal akhirat. Itu apa-apaan. Makanya orang yang khusyuk itu pasti dia tidak begitu. Awalnya dari mana? Dia punya keyakinan bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Ketika dia mati, dia akan ketemu dengan Tuhannya, dan di situ ada perhitungan amal. Lah ini yang harus kita perbesar. Maka kalau ada kita kok mau sholat, makanya kemarin waktu kita bersama-sama ke studi banding masjid, itu kan ada gerakan unik itu di Jogokaryan, mensolatkan orang hidup. Lalu selama ini yang kita sholatikan orang mati. Yang hidup itu kan harusnya diajak juga untuk, termasuk yang hidup itu siapa? Diri kita kan. Kadang kita itu kalau bahas agama, yang kita ingat itu kan orang lain. Seperti ini misalkan, ini ketika saya lagi ceramah, ini yang harus saya ingat pertama sinten? Diri saya sendiri. Maka nanti ketika kita bersama-sama dapat ilmu malam hari ini, yang harus kita ingat pertama siapa? Diri kita sendiri. Sehingga ayatnya itu qu anfusakum, jaga pertama siapa? Dirimu. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Nanti kita dapat ilmu seperti ini, jangan tengok kanan kiri, lihat tuh makanya orang itu. Wah, ini ditingin nanti nggak manfaat namanya. Manfaat itu iya saya sudah bagaimana? Iya sholat saya sudah khusyuk atau belum. Makanya khusyuk disebut nanti oleh para ulama ini adalah wajib di dalam sholat.
Sehingga sholat itu nanti yang berpahala itu yang khusyuknya itu. Jenengan sholat kalau enggak khusyuk itu kewajiban jenengan gugur, jenengan enggak berdosa lagi. Tapi kalau enggak khusyuk ini enggak dapat apa-apa. Peringkatnya tidak ada, hadiahnya tidak dapat. Paham ya? Tapi paling tidak kalau sudah sholat meskipun belum bisa khusyuk itu kewajibannya sudah hilang. Kan orang sholat itu tahapnya 2. Yang pertama dia gugur, kalau sudah gugur sholatnya berarti tidak diazab. Kalau dia nambah khusyuk berarti selain tidak diazab plus dapat. Lah yang dihitung menurut ulama sesuai dengan hadis-hadis yang dapat pahala itu khusyuknya. Jadi kalau khusyuknya 50% ya pahalanya 50%. Maka kita harus risau, kita harus merasa ini ada masalah. Jadi kita harus mengupayakan khusyuk kita di dalam sholat. Kita harus, jadi begini, orang kalau agamanya itu benar, termasuk yang membuat dia itu merasa ada masalah ketika dia ibadah tidak lagi merasa khusyuk. Jadi orang soleh itu merasa tersiksa kok ketika ibadah tidak merasa khusyuk. Lah kula jenengan itu merasa tersiksa pas ra duwe ukurannya kok dunia. Kalau kita katakan di sini qad aflahal mu'minun, yang beruntung itu siapa? Orang yang tandanya orang iman apa? Orang yang sholatnya. Berarti kita harus merasa punya masalah, kita harus mempertanyakan, berarti saya termasuk orang yang beruntung enggak? Lah kenapa? Lah sholat saya belum bisa khusyuk. Lah berarti kita harus mengupayakan sholat kita untuk gimana tadi cara mengupayakannya? Bangun keimanannya. Keimanan itu berarti obsesi kita, orientasi kita itu akhirat. Segala sesuatu ditujukan menuju kepada akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam rangka karena kita tunduk kepada Allah. Dan itu harus dibiasakan. Saya sendiri belajar membiasakan. Misalkan kita melakukan, saya mau ke sini mau ngaji, saya katakan ya Allah, ini saya berangkat karena tunduk kepada jenengan. Ya, nanti ada orang melukai jenengan mau maafkan, ya Allah saya maafkan dia bukan karena apa-apa, karena saya tunduk kepada jenengan. Jenengan ngrumat anak, ya Allah saya rumat anak saya bukan apa-apa, bukan karena nanti saya pengen diopeni ketika tua, enggak, tapi karena saya tunduk kepada jenengan. Kita sebagai anak hormat kepada orang tua, ya Allah saya hormat pada orang tua. Mengapa? Karena saya tunduk kepada jenengan. Kita baik kepada saudara, ya Allah saya baik kepada saudara. Kenapa? Karena saya tunduk kepada jenengan. Kalau sudah kita biasakan segala sesuatu kita lakukan karena tunduk kepada Allah, kita tidak mudah diintervensi oleh masalah-masalah yang ada. Ibu-ibu, Pak, ya Allah saya tunduk, saya hormat kepada suami saya akan melayani suami saya dengan baik. Mengapa? Bukan karena suami saya, tapi karena saya tunduk kepadamu. Bapak-bapak juga begitu, ya Allah saya akan mendidik, ya, memberikan pelayanan yang terbaik, nafkah yang terbaik untuk istri saya, bukan karena dia, tapi karena saya tunduk kepada itu. Kalau sudah kita biasakan, ibu-ibu pas bapak-bapak enggak jelas, ya tetap saja hormat sama suaminya, karena bukan karena suaminya, tapi karena ketundukan kepada. Bapak-bapak juga begitu, pas waktu istrinya begitu ada masalah, ngambek, rewel, nggak memberikan servis, ya tetap saja baik sama istrinya, karena kebaikannya bukan karena istri, tapi karena tunduk kepada. Kita punya saudara yang nggak nyapa kita akan mendahului menyapa saudara kita, karena ini tentang ketundukan kepada Allah, bukan tentang dia. Nah ini nanti hidup kita mudah sekali. Ini diawali dari sholat. Maka rasakan ketika sholat, ya Allah sholat saya ini dalam rangka saya tunduk kepadamu. Rasakan rukuk kita, rasakan sujud kita, ya, benar-benar rasakan bahwa kita bukan siapa-siapa. Rasakan semua ini adalah karenamu ya Allah. Makanya kita diajari doanya apa? Rabbighfirli warhamni. Artinya apa? Kita merasa selalu butuh kepada Allah. Warzuqni, ya Allah kalau tidak engkau yang beri rezeki saya enggak bisa apa-apa. Waghfirli, ya Allah kalau tidak engkau ampuni betapa habisnya hidup saya, kesalahan saya segitu banyak sekali. Warhamni, ya Allah kalau tidak engkau rahmati saya, betapa saya enggak akan bisa jadi apa-apa. Jadi merasa butuh selalu kepada Allah. Ini dibangun.
ya, dibangun sampai terakhir sudah syahadat, sudah terakhir mentok nanti asyhadu alla, ya Allah sudah sekarang saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Engkau dan benar Nabi Muhammad itu memang utusanmu. Kemudian ditutup, kalau sudah seperti itu otomatis orang itu akan assalamualaikum, nengok kanan nengok kiri, yang disebar itu kedamaian. Mengapa orang kok yang disebar bukan kedamaian? Mudah ngencep, mudah mencep, mudah marah, mudah tersinggung, mudah ngerasani, mudah mencela, karena sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak benar, tidak dihayati. Demikian ngaji kita pada malam hari ini. Ada satu lagi kata saya. Nggih. Nah ini makanya nanti kalau sholat kita kok tidak seperti itu, kita sholat kita masuk pada yang fawailun lil musallin. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana ciri-ciri orang yang seperti ini termasuk wayamnaunal maun, tidak mau memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya, dia lupa tujuan sholatnya, itu berarti sholat tapi nggak jelas. Nah demikian ngaji kita malam hari ini, waktunya cepat sekali ya, karena saya ngomong jenengan yang dengarkan pun pusing dari tadi ya. Saya pertanyaan ini saya suruh nyiapkan 10 pertanyaan, yang 5 terkait dengan sirah nabawiyah. Ini lagi baik Bu takmir masjid panitia pengajiannya lagi baik. Napa niki hadiahnya? Payung. Ini sebentar lagi musim hujan. Kalau enggak ada musim hujan dijual lagi mawon payung. Ini ada payung 5 ya? Oh 4. Terus ada minyak goreng. Ini napa dulu niki? Payung dulu. Niki pertanyaan sirah nabawiyah. Ya, pertama mulai dari Rasulullah waktu kecil. Rasulullah meninggal di mana, Bu? Ini belum pertanyaan nggih. Meninggalnya di mana? Belum pertanyaan niki nggih. Meninggalnya di Madinah. Pertanyaannya, kapan pertama kali Rasulullah ke Madinah? Kapan pertama kali Rasulullah ke Madinah? Ayo angkat tangan monggo. Apaan? Ada yang bisa. Pas hijrah. Oh. Salah. Ayo kapan? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada pun hadiahnya untuk saya. Jadi Rasulullah itu pertama kali ke Madinah itu pas waktu masih kecil, diajak ibunya untuk nyambangi ziarah ke makam ayahnya ya. Terus kemudian dari situ ada saudara juga, Rasulullah itu masih punya saudara di Madinah. Terus kemudian pulang dari situ nanti ibunya pun juga meninggal juga ya. Baik, yang kedua coba. Nah, Rasulullah namanya sinten? Nama Rasulullah sinten? Masa enggak paham. Namanya sinten? Muhammad, ya. Ini belum pertanyaan. Pertanyaannya, siapa yang memberi nama Muhammad? Wah. Wah, ini. Ya Abdul Muthalib pun ibu niki monggo. Ini Rasulullah niku pas waktu kecil masih remaja ya, belum diangkat menjadi nabi, itu sudah ada yang bilang ini calon nabi. Siapa itu yang bilang? Angkat tangan. Monggo Pak Asep. Pendeta Khaira. Alhamdulillah. Masih minyak ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram kemarin itu memperingati apa namanya? Memperingati apa bulan Muharram itu namanya? Tahun baru. Itu belum pertanyaan. Pertanyaannya, yang udah dapat gak usah ngacung lagi ya. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah di bulan apa? Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu hijrahnya di bulan apa? Rabiul Awal. Tadi Rasulullah kan hijrah di bulan apa tadi? Rabiul Awal. Setelah Rasulullah hijrah itu terus kemudian ada peperangan besar
yang disebut dengan perang Badar. Pertanyaannya perang Badar. Perang Badar itu tahun keberapa setelah hijrah? Tahun kedua. Boleh, alhamdulillah. Sudah nggih? Sudah berapa? Sudah berapa pertanyaannya tadi? 4. Lagi Rasulullah tadi hijrah, setelah hijrah terus ada apa? Perang Badar, nggih. Perang Badar tadi menang besar di tahun berapa tadi? 2 Hijriah. Setelah perang Badar ada perang yang cukup legendaris ya, disebut dengan perang Uhud. Itu belum pertanyaan. Pertanyaannya di perang Uhud banyak umat Islam yang terbunuh. Berapa yang terbunuh? Terus saya nggak sempat ngitung. Wah, mboten. Ayo monggo. Ada? Baik, saya tambahi lagi ya. Rasulullah itu punya putri itu beberapa. Ya putri beberapa ya. Yang paling terkenal namanya Fatimah. Itu belum pertanyaan. Pertanyaannya, siapa 2 putri Rasulullah selain Fatimah? Dan iya, dan Ruqayyah. Alhamdulillah. Orang yang beriman di dalam Al-Quran itu disebut dengan 2 macam kata. Ayo. Orang yang beriman di dalam Al-Quran disebut dengan 2 macam istilah. Monggo, angkat tangan. Ye, belakang. Sinten? Siapa? Monggo. Ya amanu terus? Kurang pas. Benar. Alladzina amanu terus? Satu lagi? Apa? Al-mu'minun. Yang sudah benar ya. Sudah digampang mawon lah. Jadi alladzina amanu dan al-mu'minun. Payung ya, payung. Oke, pertanyaan kedua terkait dengan materi. Orang yang beriman itu punya ciri bahwa sholatnya nanti khusyuk. Sholatnya itu bawaannya kalau sholat itu khusyuk. Ya. Orang sholatnya bisa khusyuk itu dijelaskan di surat yang tadi disampaikan. Itu apa makna dari orang itu khusyuk, itu awalnya berasal dari apa? Mengapa, bagaimana ya, apa yang membuat seseorang itu khusyuk? Monggo. Selalu mengingat Allah. Terus ada lagi? Oh sudah, ini benar ya. Jadi orang yang selalu yakin bahwa dia nanti akan kembali kepada Allah pun benar lah. Mengapa kok sholat itu penting untuk kita bangun di dalam kehidupan kita? Merupakan tiang agama. Terus kenapa? Ya, karena dengan menegakkan sholat kita berarti menegakkan agama Islam. Agama Islam. Ya bolehlah. Akhirnya, jadi tadi itu sholat itu mengapa perlu kita tegakkan? Karena kalau sholat kita baik, maka otomatis yang lainnya juga akan baik. Tadi tiang agama, bukan agama Islam sebenarnya, agama di dalam diri kita. Ya, maka sehingga menegakkan agama di dalam diri kita, menyempurnakan agama itu menjadi penting. Nah, pertanyaan berikutnya, ada orang itu yang sudah sholat itu tapi malah jadi nggak benar, ya, malah dicela oleh Allah. Ini disebutkan di dalam surat apa? Wah, ini benar, surat Al-Ma'un.
Terakhir ya. Terakhir salat itu diakhiri dengan salam. Apa filosofinya? Menebar kebaikan kepada sesama. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pun kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Kita ditetapkan iman Islam kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Anak cucu kita semoga menjadi orang-orang yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kajian malam hari ini dan ucapkan selamat kepada yang kuis tadi dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada malam nanti atas semua yang telah diberikan kepada kami semoga menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah tutup, kami selalu yang membawakan acara kurang lebih